Halo guys, kembali lagi. Selamat datang di channel YouTube Erika Chang. Baru di video sebelumnya aku bilang mau ganti opening, pakai lagi. Halo semuanya, selamat siang. Sekarang di Jepang lagi jam 4 sore. Selamat sore. Oke, jadi finally hari ini aku mau bikin konten Q&A. Terima kasih pada semuanya yang sudah menunggu sekian lama. Udah 6 bulan sepertinya aku bilang mau bikin Q&A nggak jadi-jadi. Akhirnya kali ini aku mau bikin Q&A untuk memperingati subscriber aku yang sudah 500.000. Wow! Yes! Oke, jadi aku benar-benar berterima kasih sebelumnya kepada semuanya yang udah nge-subscribe channel aku dari tahun 2020 aku mulai, sekarang udah 5 tahun dan akhirnya udah nyampe 500.000 juga follower aku, subscriber aku. Makasih banyak. Oke, kalau begitu nggak usah lama-lama, kita langsung aja mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi aku tadi abis bikin story Q&A yuk gitu. Mari kita buka. Udah berapa orang ya yang menjawab? Udah banyak banget. Aduh, aku deg-degan. Udah berapa lama ya nggak Q&A ya? Grogi jawabnya. Oke, no skip. Kita coba langsung dari paling atas ya. Lagi suka dengerin lagu apa? Oke, ini pertanyaannya masih baik ya pertanyaannya. Jadi aku belakangan ini lagi suka dengerin lagu YOASOBI, judulnya Koi Kaze. Salah, bentar. Maaf, bukan YOASOBI tapi vokalisnya Iktarira yang judulnya Koi Kaze. Yang ini nih, aku tunjukin aja ya fotonya, tapi nggak boleh diputar lagunya, nanti kena copyright yang ini. Nah, aku suka banget karena sekarang aku lagi nonton reality show Jepang gitu, anak-anak SMA itu pakai lagu ini, jadi aku kayak ikut ke bawah suasana. Oh, lucu banget, anak-anak SMA saling jatuh cinta. Pokoknya lagunya itu cute banget, menggambarkan perasaan lagi jatuh cinta, perasaan seperti melayang-layang, memikirkan seseorang yang kita sukain gitu. Kayak cute aja lagunya. Gak tau kenapa ya aku tiba-tiba nonton reality show SMA. Biasanya kan aku sukanya nonton yang lebih dewasa gitu ya. Masa aku nonton yang anak SMA? Tahun ini udah mau 26. Ingat umur woy. Tapi kayak cute aja gitu, gemes. Kayak mereka tuh polos-polos banget. Aduh, mengingat masa lalu. Asik, masa lalu apa tuh? Oke, next. Ntar makin kemana-mana ceritanya. Next. Sono t-shirt doko no oni-chan ga Maruta de kattan desu ka? Pertanyaan dari orang ini. Ya, jadi kaos yang aku pakai di story ini tuh kaos dari kakaknya teman aku gitu. Oke, next. Oleh-oleh dari Malta. Spill skincare dong kak. Oke, jadi sekarang skincare aku lagi pakai produk Korea. Lagi nggak ada di sini. Kebetulan aku kemarin pesannya pas lagi di rumah orang tua kan. Terus belum aku bawa pulang, aku tinggalin di sana. Namanya Anua. Ini bukan endorse. Jadi aku beli makeup removernya sama tonernya sama lotion. Itu tiga-tiganya dari Anua. Terus satu lagi aku mau kenalin ini. Ini kalau kita lagi ada jerawat atau lagi ada bekas jerawat, ini sumpah produk tersakti. Wajib pakai ini. Jadi dia tuh namanya Melano CC. Ada 2 type, ada yang premium sama yang biasa. Ini yang biasa, tapi aku juga punya yang premium. Jadi ini tinggal dikasih ke spot-spot yang ada jerawatnya, ntar dia bakal menghambat produksi melanin di kulit. Jadi melanin itu yang bisa bikin kulit kita
yang bisa memberi warna merah, warna coklat di kulit kita. Kayak bekas-bekas jerawat itu karena ada melanin itu kan. Nah, dia tuh bisa menghambat. Isinya vitamin C. Jadi skincare aku itu sih sekarang. Oke, next. Kapan ke Bandung, Kak Erika? Pas banget kemarin tuh aku lagi ngobrol sama teman aku yang asal Bandung. Terus kita kayak, ayo next time kita ke Bandung bareng gitu. Baru aja kemarin cerita. Soalnya teman aku itu kan emang suka pakai produk lokal Indonesia gitu kan, baju-baju. Aku sebut aja teman aku Kak Ica. Nah, terus aku suka tanya, Kak itu bajunya bagus-bagus beli di mana? Terus dibilang ini produk lokal Indonesia. Terus aku bilang cari produk lokal Indonesia yang bagus di mana sih Kak gitu. Terus katanya di Bandung banyak. Di Bandung tuh sekarang banyak kayak toko-toko baju yang bagus-bagus. Terus juga kayak ada banyak kafe-kafe ngopi-ngopi cantik gitu juga. Kopi-kopi Indonesia tuh banyak katanya di situ. Makanya aku kepengen tahun depan kita udah janjian kita mau ke Bandung bareng, mau shopping hunting brand lokal Indonesia bareng. Semoga tercapai. Karena selama ini aku tuh belum pernah ke Bandung guys. Aku baru pernahnya tuh ke Lembang, Puncak doang. Belum pernah main jalan-jalan di kota Bandungnya. Jadi guys, kalian kalau ada rekomendasi tempat-tempat kayak toko-toko yang bagus di Bandung, tolong kasih tau di komen ya. Oke, next. Lagi suka makeup apa atau monthly favorite produk kamu apa? Sudah aku share di video sebelumnya, jadi silahkan nonton yang itu. Lebih sakit melupakan atau mengingatnya, Kak? Lebih sakit melupakan gak sih? Gimana? Lebih susah buat ngelupain daripada mengingat. Nggak tahu deh, nggak ngerti. Jangan tanya yang susah-susah. Aku nggak ngerti, Kakak. Aku suka nge-TKR di postingan feed. Risih nggak sebenarnya? Maaf ya kalau risih, hehe. Enggak, aku tuh nggak pernah risih kalau postingannya itu selama masih berhubungan sama aku. Aku paling risih kalau itu postingan bener-bener nggak ada hubungannya sama aku, nggak ada foto aku, nggak ada akunya sama sekali, tapi di tag. Itu aku suka hide kayak remove me from this post gitu. Soalnya nggak jelas. Tapi kalau selama videonya itu masih tentang aku masih suka. Aku nggak masalah, aku nggak pernah risih. Malah kadang kalau yang bagus-bagus editannya suka aku like. Oke, next. Lebih suka pasangan yang act of service atau yang word of affirmation? Aku suka dua-duanya. Aku maunya semuanya. Aku kalau disuruh pilih lebih ke act of service sih. Aku lebih suka yang dia membuktikan dengan tindakan daripada cuma ngomong doang. Kalau word of affirmation kayak ya senang sih dipuji, tapi kalau misalnya nggak ada tindakan apa-apa ya kayak ya udah ngomong doang mah gampang, nggak perlu effort ya nggak sih. Tapi kalau act of service itu kan pasangannya harus melakukan kan, dimana melakukan something itu pasti ada effortnya, pasti nggak gampang gitu. Jadi ya aku lebih suka act of service. Tapi dua-duanya aku suka. Hal yang masih ingin dicapai di tahun ini. Aku masih pengen jalan-jalan ke luar negeri tahun ini. Nggak cukup kalau cuma Korea. Semoga ya tercapai. Udah planning sih dikit-dikit, tapi belum tahu, belum fix. Masih menunggu kabar teman. Ada keinginan buat tinggal di Indonesia selamanya, Sejauh ini aku belum ada rencana bakal tinggal di negara ini selamanya gitu. Nggak ada sih, kayak ya udah gimana nanti aja, aku lagi ada di mana, lagi ada tugas apa. Jadi sekarang aku karena lagi kerja di Jepang, aku bakal tinggal di Jepang selama aku masih kerja di sini. Tapi kayaknya tahun depan gitu aku pengen main ke Indonesia lagi deh, kayak beberapa bulan gitu. Pengen kayak stay di sana bentar gitu. Terus juga ada kemungkinan kalau misalnya aku tinggal di luar negeri, misalnya kan juga kita nggak tahu ya bakal gimana. Tapi kalau ditanya ada keinginan nggak tinggal di Indo selamanya, itu tergantung. Kalau misalnya nanti keluarga aku bakal pindah ke Indonesia semua, kayaknya aku pengen tinggal di Indo juga. Tapi selama keluarga aku masih di Jepang, untuk sekarang aku masih pengen di Jepang gitu. Ada rencana solo trip luar negeri nggak, nggak
kayak ada rencana solo trip. Aku nggak bisa solo trip. Aku tuh orangnya harus ada seseorang yang mendampingi, harus bareng teman-teman gitu kalau misalnya trip. Emang aku bingung deh, orang yang bisa solo trip kok bisa ya mereka menikmati? Kan nggak seru, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, kayak diem terus. Aku tuh pengennya lebih kayak kita bareng-bareng menikmati momen ini gitu. Ada momen yang di-share bersama gitu kan lebih seru, ada kenangannya. Itu sih, kalau solo trip nggak pernah kepikiran buat pengen. Tapi nggak tahu juga nanti kalau aku udah lebih tua lagi, kalau aku udah stres dengan hidup ini, mungkin aku pengen tiba-tiba solo trip. Nggak tahu. Kalau Eri dilahirkan kembali, pengen jadi Eri yang sekarang atau pengen apa? Pertanyaan yang menarik. Kalau aku dilahirkan kembali, maksudnya bisa ngulang kehidupan aku dari awal gitu ya. Aku pengennya ngulangnya di bagian aku dikasih pilihan mau lanjut kuliah di Jepang atau mau stay di Indo buat tetap jadi idol. Aku kayaknya pengen coba ambil pilihan stay di Indo buat lanjut jadi member idol. Ngebayangin sekarang aku lagi ngapain ya, lagi syuting video klip kah, lagi manggung kah, udah nyampe mana ya karir aku di dunia entertainment di Indonesia gitu sih, pernah ngebayangin. Itu aja sih, soalnya kan aku bisa dibilang kayak membuang kesempatan yang bisa dibilang langka kan. Sebenarnya ngambil beasiswa ke Jepang juga kesempatannya langka sih, dan aku nggak menyesal juga buat ambil pilihan ini gitu. Tapi sempet kadang mikir gitu, kalau waktu itu aku tetap lanjut di sana, aku lagi ngapain ya sekarang gitu. Penasaran. Satu benda ajaib Doraemon yang pengen kakak punya adalah mesin waktu. Aku pengen kembali ke masa lalu buat ketemu lagi sama nenek aku, ketemu lagi sama kelinci, ketemu lagi sama teman-teman lama aku waktu SD. Terus juga pengen lihat masa depan, pengen tahu suami aku di masa depan siapa ya, anaknya berapa ya. Mesin waktu sih pengen. Kalau kalian apa? Tapi pengen juga sih punya itu yang bisa jadi transparan. Aku pengen jadi transparan terus ngumpet-ngumpet, pengen masuk ke kamarnya Taehyung. Dan ditangkap. Pikiranku berbahaya. Itu sih. Spill cara tetap semangat walaupun lagi mumet, Kak. Makan yang enak, dengerin lagu yang happy, tidur yang cukup. Kalau kangen sama someone biasanya ngapain? Telepon. Terus bilang, kangen gitu. Aku kalau lagi kangen mamaku, aku telepon, mama kangen, I love you. Kalau ngedate paling suka bikin date plan kayak gimana? Ada tempat favorite buat ngedate nggak? Aku lebih suka melakukan hal-hal yang aktif. Aku anaknya outdoor daripada indoor. Jadi pengen kayak cobain hal-hal baru, kayak olahraga atau ketemu sama binatang-binatang. Aku suka. Terus ya kemarin tuh ada teman aku pergi ngedate sama pacarnya, katanya mereka cobain itu apa namanya, yang manjat-manjat batu, apa namanya, apa lupa nanti ya, bouldering nih, yang kayak gini nih, yang manjat-manjat batu gitu sampai atas. Terus aku dengar dia sama pacarnya pergi ke tempat kayak gini, aku langsung kayak, aku juga pengen cobain manjat-manjat. Aku pengen tahu aku bisa manjat sampai setinggi apa. Aku suka deh yang aktif-aktif gini, kegiatan kayak gini. Terus suka jalan-jalan, trip jauh ke tempat jauh gitu, suka gitu sih. Jadi ya kalau misalnya aku disuruh bikin plan, aku bakal bikin plan bouldering. Terus kalau musim panas mungkin pengen berenang, walaupun aku nggak bisa berenang, pengen diajarin berenang ke laut. Terus cari tempat-tempat yang estetik biar bisa foto-foto, pengen ada sesi photoshootnya gitu deh. Gimana, cocok nggak kamu sama aku? Kamu kalau ngedate sama aku bakal diajak bouldering, mau nggak?
Harus siap diajak bouldering loh kamu. Oke, apalagi ya? Udah berapa menit kah kita Q&A-nya? Sepertinya sudah banyak ya. Banyak banget sih yang nanya ini. Kangen Mikia enggak kak? Ya bisa dibilang karena dia jauh di Filipina. Ya kadang mikir kapan ya next time kita collab lagi buat konten. Kalau dibilang kangen teman di luar negeri sih pasti kangen ya. Kangen Steffi di Thailand, kangen teman-teman JKT di Jakarta, kangen Mikia di Filipina. Boleh kangen. Oke, kalau begitu sepertinya sudah cukup ya Q&A kita kali ini. Gimana? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian? Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Hari ini aku masih pengen bikin video lagi nggak ya? Lagi semangat sih ceritanya. Lagi motivasi aku lagi naik lagi. Alhamdulillah ya, tiba-tiba ada angin apa, tiba-tiba semangat. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Makasih sudah nonton sampai terakhir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan bye-bye. Sehat-sehat kalian. Makasih 500.000 followers. Thank you.